Bismillahirrahmanirrahim. Permisi ya Allah. Pernahkah Anda terbangun di tengah malam, terus tubuh Anda terasa terkunci rapat, kayak sama sekali nggak bisa bergerak, tapi anehnya mata Anda seolah bisa melihat sosok yang seharusnya nggak ada di kamar Anda? Itu pengalaman yang sangat mengerikan pastinya. Benar banget. Anda mungkin mencoba meronta, pengen teriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Udara mendadak terasa berat dan dingin. Bagi sebagian besar dari kita, membayangkan hal ini aja udah cukup bikin keringat dingin kan? Iya, rasanya kayak simulasi mimpi buruk yang paling parah. Nah, tapi bagi aktor Arya Saloka, deskripsi barusan itu bukan sekedar skenario mimpi buruk. Itu realitas mencekam yang benar-benar dia alami di rumahnya sendiri. Jadi dalam penelusuran mendalam kita kali ini, kita nggak cuma mau menceritakan ulang pengalaman horor Arya Saloka ini, tapi kita mau membedah anatomi ketakutannya. Tepat sekali. Karena kisah dari Arya Saloka ini sebenarnya ngasih kita materi yang sangat kaya untuk dianalisis. Ini bukan cuma cerita seram biasa ya. Terus apa dong? Ini tuh kayak sebuah studi kasus. Kita bisa lihat apa yang terjadi pas kesadaran kita terperangkap di zona transisi, zona abu-abu antara tidur lelap dan bangun sepenuhnya. Dan yang lebih menarik lagi, pengalaman ini memperlihatkan gimana otak kita yang udah berevolusi jutaan tahun ini merespons ketidaktahuan absolut di dalam kamar tidur modern kita. Oh wow, kalau kita bicara soal deteksi ancaman otak gitu, saya rasa kita harus mulai dari awal mula kejadian malam itu. Karena dari sumber yang kita telusuri, teror yang dialami Arya Saloka ini nggak langsung dimulai dengan gebrakan pintu atau bayangan menakutkan gitu. Iya, suasananya dideskripsikan sangat biasa kan? Bener banget, sangat normal, nggak ada badai, nggak mati lampu, tapi kemudian ada satu detail visual kecil yang merusak kenormalan itu. Tiba-tiba Arya Saloka melihat sepasang kaki. Kaki manusia? Iya, cuma bagian kakinya aja tanpa ada tubuh bagian atas yang terlihat. Nah, detail tentang kenormalan itu justru krusial banget dalam psikologi teror. Otak kita itu selalu ngebangun model prediktif tentang lingkungan sekitar. Jadi, pas kita di rumah, otak kita otomatis masuk ke mode kewaspadaan rendah. Karena rumah itu tempat aman kita ya. Betul, otak udah memprediksi nggak akan ada ancaman. Tapi, pas model yang aman ini diganggu oleh sebuah anomali kayak melihat kaki tanpa tubuh tadi, terjadilah yang namanya disonansi kognitif masif. Otak manusia itu pada dasarnya mesin pencari pola. Ini kayak fenomena pareidolia nggak sih? Pas kita lihat awan, terus otak kita langsung ngebentuk itu jadi wajah orang. Karena otak kita nggak suka hal yang acak. Masuk akal, tapi sebenarnya ini kebalikannya. Dan jauh lebih mengerikan. Gimana itu maksudnya? Kalau pareidolia, otak kita bikin makna dari sesuatu yang kosong. Tapi dalam kasus Arya Saloka ini, ada bentuk nyata yaitu sepasang kaki, tapi otak kehilangan informasi pelengkapnya. Ini kaki siapa? Kenapa dia ada di dalam rumah jam segini? Oh iya, bener juga. Otak kan benci teka-teki yang nggak selesai. Tepat, terutama yang bentuknya manusia. Karena secara evolusioner, manusia asing di teritori kita itu adalah ancaman mematikan. Belum lagi, malam hari itu yang secara alamiah bikin indera kita lebih sensitif. Nenek moyang kita dulu kan berburu dan diburu di kegelapan. Tapi yang bikin saya penasaran, kenapa pas melihat kaki itu respon pertamanya justru penasaran, bercampur takut? Kalau otak kita tahu ada ancaman, harusnya insting kita langsung melawan atau lari kan? Kenapa Arya Saloka malah diem dan mengamati? Itu karena ada mekanisme penundaan kognitif akibat ambiguitas. Gini, kalau Anda lihat harimau masuk kamar, ancamannya jelas. Amigdala atau pusat ketakutan otak bakal langsung ambil alih, dan Anda pasti lari. Iya, pasti langsung loncat itu mah. Nah, karena yang dilihat cuma sepasang kaki, ancamannya ambigu. Otak neken tombol jeda. Bagian korteks prefrontal yang mikir logis lagi berdebat sama amigdala. Dia bilang, tunggu, jangan panik dulu. Mungkin itu anggota keluarga atau tamu. Jadi kita tertahan gitu ya di antara dua pilihan. Iya,
Ambiguitas ini yang bikin menyiksa. Tubuh udah siap bertindak, tapi otak ngelarang bergerak sampai ada data tambahan. Anda terjebak dalam ketidakpastian. Jadi penasaran, itu taktik otak buat nahan panik sambil nyari data menarik mangut. Tapi yang terjadi selanjutnya di kronologi Arya Saloka malah kebalikannya. Dia nggak bangun buat ngecek, tapi Arya Saloka malah memutusin buat tidur lagi. Kedengarannya nggak masuk akal ya? Iya, kayak nyari penyakit gitu. Apakah ini juga mekanisme otak? Secara psikologis, ngabaikan anomali dan tidur lagi itu bentuk mekanisme pertahanan penyangkalan atau penyangkalan secara total. Otak nyoba maksain balik model kenormalan tadi. Dengan tidur, secara nggak sadar dia berharap pas bangun nanti sistemnya udah keriset dan keanehan visualnya hilang. Wah, semacam usaha putus asa buat ngembaliin kendali ya. Tapi sayangnya, nyoba tidur malam itu malah jadi pintu masuk ke horor sesungguhnya. Disinilah pengalaman Arya Saloka mencapai level teror yang sangat mengerikan. Dia bilang, meskipun matanya udah tertutup, dia merasa masih bisa lihat sekelilingnya. Ya, itu sering terjadi. Dan pas dia sadar ada yang nggak beres terus pengen bangun, seluruh tubuhnya terkunci. Dia terjebak dalam kelumpuhan total. Kita sering nyebut ini ketindihan atau sleep paralysis. Gimana ceritanya orang bisa lihat sekeliling, padahal matanya terpejam dan tubuhnya lumpuh? Kita harus lihat anatomi tidur itu sendiri. Tidur manusia itu punya beberapa siklus, yang terdalam itu fase REM. Di fase ini kita bermimpi paling intens. Nah, evolusi kita merancang sistem keamanan brilian yang disebut REM atonia. REM atonia, apa itu? Jadi saat masuk fase REM, otak ngirim sinyal saraf buat matiin fungsi motorik otot sadar Anda. Tujuannya, biar kalau Anda mimpi lari atau berantem, tubuh fisik Anda nggak ikutan gerak dan ngelukain diri sendiri. Oh, wow. Berarti tubuh kita ini sebenarnya dirancang buat lumpuh setiap malam tanpa kita sadari. Persis banget. Masalahnya baru muncul kalau ada miskomunikasi di otak. Pas sleep paralysis, bagian otak yang ngatur kesadaran itu bangun duluan. Tapi ototnya masih dikunci. Benar. Bagian otak yang nahan saklar kelumpuhan belum ngelepasin kuncinya. Jadi Anda bangun di dalam tubuh yang masih disandra mode tidur. Terus soal penglihatan pas mata terpejam itu kombinasi halusinasi hipnagogik. Halusinasi transisi tidur ya? Iya. Elemen mimpi merembes ke kesadaran, ditambah otak kita kan hafal banget tata letak ruangan. Jadi seolah-olah Anda bisa melihat nembus kelopak mata. Anda ngalamin dunia nyata dan mimpi yang bertumpuk. Penjelasan biologisnya masuk akal banget. Tapi bagi Arya Saloka, kelumpuhan itu baru setengah dari masalah. Klimaks dari kejadian ini justru pas tubuhnya terkunci, dia lihat sebuah sosok perempuan berbaju putih lagi duduk di dekatnya. Dan ini bagian yang memutarbalikkan klise horor. Sosok itu sama sekali nggak menatap Arya. Dia buang muka kan? Betul. Dia malah menghadap ke arah teman-teman Arya Saloka yang ada di ruangan lain. Menurut saya ini detail yang krusial. Ibarat kita pakai analogi harimau Anda tadi ya. Bayangin Anda di gunung, lumpuh, ada harimau liar di depan Anda, tapi harimaunya nggak ngaum ke Anda. Dia malah natap tajam ke teman Anda di kejauhan. Wah, itu menjatuhkan ego kita banget pastinya. Iya, kita merasa nggak cuma lumpuh fisik, tapi lumpuh dalam hierarki situasinya. Kenapa ya? Diabaikan oleh sosok astral justru rasanya jauh lebih bikin merinding. Analogi harimau tuh brilian sih. Yang Anda sentuh di sini tuh fondasi egosentrisme manusia. Dari zaman mitologi kuno sampai film horor sekarang, manusia selalu nempatin dirinya di pusat alam semesta. Kalau ada hantu, kita mikir hantu itu datang buat ganggu kita atau ngasih pesan ke kita. Karena kita mikir kita adalah pemeran utamanya ya. Sangat tepat. Tapi pas perempuan berbaju putih itu natap ke arah lain dan sama sekali ngabaikan Arya Saloka yang lagi lumpuh keringet dingin, ilusi sentralitas itu hancur. Wah, bener juga. Itu menyeratkan kalau entitas ini nggak peduli sama sekali sama Anda. Mereka punya agendanya sendiri. Ketakutan terbesar manusia itu nyandar kalau alam semesta itu nggak peduli sama eksistensi kita. Ketidakberdayaan ganda ini yang bikin traumatis. Tubuh nggak ngerespons, ancamannya pun nggak ngakuin kehadiran Anda. Merasa benar-benar transparan di rumah sendiri. Mengingat posisi Arya Saloka yang terjebak dalam kelumpuhan fisik dan eksistensial itu, pertanyaannya adalah gimana kita merespons. Pas insting menjerit minta tolong tapi pita suara lumpuh. Arya Saloka milih pendekatan yang luar biasa. Di tengah kepanikan itu, dia terus baca zikir buat nenangin dirinya.
Milih baca zikir pas lagi sleep paralysis itu bukan sekedar ritual agama biasa loh. Dari sisi neuroscience, itu taktik pertahanan biopsikologis yang sangat canggih. Oh ya, gimana cara kerjanya? Pas Anda panik, detak jantung melonjak, napas cepat, sistem saraf memicu mode lawan atau lari. Kalau Anda ngelawan kelumpuhan itu dengan berontak, otak malah nerjemahin situasi itu sebagai ancaman mematikan. Jadi, berontak malah bikin halusinasinya makin parah. Iya, persis kayak meronta di pasir hisap. Apa yang Arya Saloka lakukan dengan zikir itu pada dasarnya melempar jangkar mental. Pengulangan frasa spiritual yang konstan memaksa otak buat fokus ke satu titik. Oh, pengulangan yang ritmis itu ya? Betul, pas kita melafalkan sesuatu secara ritmis, meski cuma di dalam pikiran, kita merangsang saraf vagus. Saraf ini ngirim sinyal ke jantung buat memperlambat detaknya. Begitu detak melambat, korteks prefrontal Anda yang rasional bisa ngerebut kendali dari amigdala. Anda ngasih tahu tubuh Anda, kita aman, tenang. Keren banget ya. Amalan spiritual ternyata punya fungsi biologis yang presisi buat ngeretas kepanikan tubuh. Dan tindakan zikir ini juga sejalan sama prinsip Arya Saloka malam itu. Dia percaya kalau selama manusia nggak ganggu dunia jin atau entitas tak kasat mata, kita bakal baik-baik aja. Menghormati batas ya? Iya, saling menghormati batas. Ini kayak aturan dasar pas mendaki gunung. Kalau ketemu satwa buas, jangan dilempar batu atau diusir agresif. Kita harus tenang, hormati teritori mereka, dan biarin mereka lewat. Ruang pribadi diinvasi. Tapi kesadaran buat secara pasif mengakui keberadaan mereka tanpa interaksi itu puncak regulasi diri. Dari sini, ada kalimat hikmah yang sangat esensial buat direnungkan. Apa tuh kalimat hikmahnya? Kekuatan sejati manusia tidak terletak pada keberanian menantang hal yang tidak diketahui, melainkan pada kemampuan menjaga ketenangan batin saat dihadapkan pada ketakutan absolut. Kekuatan sejati manusia tidak terletak pada keberanian menantang hal yang tidak diketahui, melainkan pada kemampuan menjaga ketenangan batin saat dihadapkan pada ketakutan absolut. Luar biasa. Dan ketenangan batin Arya Saloka itulah penawarnya malam itu. Tapi, ini memunculkan ironi menarik. Arya berhasil naklukin rasa takutnya, tapi pas dia cerita ke publik, rasa takutnya malah nular kayak virus ke penggemarnya. Nah, ini efek gelombang dari sebuah narasi. Ini ranah psikologi massa. Banyak banget komentar dari penggemar yang bilang, aduh serem banget cerita Mas Arya. Banyak yang akhirnya nggak berani tidur sendirian. Mereka ngebayangin diri mereka ada di posisi Arya Saloka melihat perempuan baju putih itu. Tapi mereka semua sepakat sama prinsip buat nggak ganggu dunia lain. Ini bukti dari empati kognitif yang lagi kerja maksimal. Pas cerita detail banget, otak pendengar tuh ngelakuin simulasi internal. Kita punya neuron cermin di otak. Yang bikin kita bisa ngerasain hal yang sama. Iya, seolah-olah kita ngalamin itu sendiri. Tapi jujur nih, ada yang aneh. Penggemar Arya Saloka ngaku ketakutan sampai nggak bisa tidur. Tapi anehnya mereka tetap dengerin ceritanya sampai habis. Kalau insting kita didesain ngehindarin ancaman, kenapa kita suka nyiksa diri sama cerita horor? Ini paradoks perilaku manusia yang menarik. Jawabannya ada di konsep safe fear atau ketakutan yang aman. Analogi gampangnya tuh kayak makan makanan pedas. Makanan pedas? Hubungannya apa? Kandungan capsaicin di cabai itu ngirim sinyal rasa sakit dan terbakar ke otak. Tubuh mikir lagi terluka, tapi otak rasional tahu Anda cuma lagi duduk santai makan ayam geprek. Oh, iya benar juga. Kita sadar kalau kita aman. Tepat. Sebagai respons terhadap rasa sakit buatan itu, otak ngelepasin endorfin dan dopamin. Makanya kita merasa lega dan bahagia setelahnya. Berarti dengerin cerita horor itu kayak makan makanan super pedes buat otak kita ya? Kayak orang nonton dokumenter pembunuhan berantai malam-malam padahal pintu rumah udah dikunci. Persis. Pas denger cerita Arya Saloka, amigdala menyala, adrenalin naik. Tapi bagian otak rasional bilang, tenang, kita aman di kamar sambil pegang HP. Kita dapat ketegangannya tanpa risiko bahaya fisik nyata. Apalagi bagi-bagi ketakutan di kolom komentar itu bertindak sebagai pengikat sosial. Oh, social bonding ya? Kayak nenek moyang ngumpul keliling api unggun cerita monster. Benar, rasa takut kolektif ini nyatuin penggemar dalam komunitas, memvalidasi perasaan satu sama lain. Sangat mencerahkan. Kita udah bahas gimana ambiguitas visual dari sepasang kaki bikin penundaan kognitif, terus terjebak di sleep paralysis. Lalu Arya Saloka dihadapkan pada entitas yang ngabaikan dia, yang mecahin ego manusia, dan gimana ketenangan serta zikir jadi jangkar mental biologis. Ya, menghormati batasan dunia lain emang pertahanan terbaik. Nah, gimana dengan Anda yang lagi dengerin obrolan kita ini? Pernahkah Anda ngalamin terbangun, sadar,
tapi otot dibeton ke kasur, terus ada siluet di sudut mata Anda. Atau mungkin Anda setuju dengan pendekatan tenangnya Arya Saloka. Mengingat efek menularnya rasa takut ini, saya aja jadi mikir 2 kali sebelum matiin lampu malam ini. Harus hati-hati emang. Makanya sekarang giliran Anda buat berbagi pengalaman di kolom komentar. Apakah Anda berani tidur sendirian malam ini? Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe di channel Motivasi David. Dan aktifkan notifikasinya untuk pembahasan mendalam dan kisah menarik berikutnya. Sebelum ditutup, ada satu pemikiran dari saya buat nemenin Anda tidur malam ini. Selama obrolan ini kita bahas sleep paralysis dari kacamata medis tentang error di otak kan. Tapi coba renungkan sebentar, gimana kalau halusinasi pas sleep paralysis itu bukan sekedar otak nyiptain gambar acak? Maksudnya ada hal lain. Gimana kalau otak manusia itu sebenarnya punya pintu-pintu persepsi rahasia menuju dimensi paralel? Pintu yang biasanya terkunci pas kita sadar, tapi tak sengaja kebuka di ambang batas tidur. Dan sains modern kita saat ini sekedar belum punya kosakata buat ngejelasinnya. Selamat malam, dan semoga Anda bisa tidur lelap hari ini.